Raffi Ahmad yang menghadapi cobaan berat dalam hidupnya kini, yaitu terjerat kasus narkoba, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apa yang membuat penetapan status Raffi Ahmad sebagai tersangka ternyata menuai polemik baru? Mengapa pakar hukum tiba-tiba angkat bicara terkait status Raffi sebagai tersangka dan penahanan Raffi? Benarkah para pakar hukum mempersoalkan zat metilon yang ternyata merupakan zat yang baru ditemukan di tanah air dan belum diatur dalam undang-undang di negara ini? Kasus ini bisa membuka wacana kita semua bahwa zat yang tadinya dibikin obat, rupanya bukan obat. Ini adalah satu zat yang berbahaya, yang bisa menimbulkan adiksi dan seterusnya. Saya tertarik, saya ngomong ini atas nama pribadi, bukan kuasa hukum siapapun. Saya tertarik sebagai ahli hukum, begitu BNN menyatakan bahwa metinol itu belum diatur dalam undang-undang, langsung insting saya sebagai ahli hukum menyatakan berarti bukan tindak pidana, berarti tidak boleh ditahan, berarti tidak boleh jadi tersangka. Karena apa? Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan seseorang tidak boleh, tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali sudah diatur dalam undang-undang. BNN sudah mengakui metinol itu belum diatur dalam undang-undang. Titik, sudah selesai. Begitu BNN mengatakan metinol belum diatur dalam undang-undang, case close. Benar, karena pasal 1 KUH pidana adalah pilar fundamental dari suatu negara hukum. Kalau pasal 1 ini dilanggar, maka negara hukumnya runtuh. Dari sisi daftar obatnya sendiri itu masih terjadi perdebatan. Ada yang satu pihak mengatakan bahwa katinon itu turunan katinon itu sudah masuk di dalam lampiran 1 Undang-Undang 35 tahun 2009. Tapi ada juga beberapa pihak yang mengatakan itu belum masuk di dalam daftar lampiran itu, ya kan? Nah, kalau ini sekali lagi, kalau ini memang benar bahwa obat itu tidak masuk di dalam daftar lampiran 1, ya kan? Artinya obat yang digunakan atau obat yang disimpan oleh Raffi itu sesuatu yang belum diatur secara undang-undang. Maka itu harus bebas. Karena tidak bisa seseorang itu dihukum dengan suatu ketentuan yang yang belum ada. Kita tidak mengenal atau tidak menganut azas retroaktif. Yang ada kita adalah non retroaktif. Artinya apa? Kita tidak bisa menghukum seseorang terhadap hal yang belum diatur. Metilon sepengetahuan saya sudah lihat di dalam lampiran itu belum ketemu gitu loh. Zat metilon yang terbukti digunakan Raffi dan kawan-kawan memang akhirnya ditemukan sebagai salah satu jenis ekstasi golongan 1. Namun yang menjadi permasalahannya kini adalah penyalahgunaan zat metilon ternyata belum diatur dalam undang-undang di negara ini. Maka merujuk pada pasal 1 KUHP, Hotman Paris menegaskan pernyataannya tentang tidak adanya pengaturan undang-undang yaitu terkait penyalahgunaan zat metilon. Ya kasus baru karena belum ada, tapi memang belum ada undang-undangnya. Jadi kalau mau prosedur yang benar adalah 7 orang ini sepanjang menyangkut metinol bebaskan. Bikin secara undang-undangnya agar 300 juta penduduk Indonesia terlindungi. Makanya saya menyarankan upaya BNN kita dukung. Tapi tolong diterapkan dalam koridor hukum agar jangan jadi presiden untuk tindak pidana lainnya. Cara mendukungnya adalah upaya hukum yang benar adalah yang 7 orang ini bebaskan. Untuk metinol, rubah segera undang-undangnya, minta DPR bekerja, ya, minta Menteri Kehakiman bikin draft. Kalau cuma menambahkan beberapa butir ke daftar ini, ya, 1 jam juga selesai. Kan cuma nambah doang, merubah jadi 63 menjadi 64, selesai. Masih satu rumpun dengan ekstasi, Bu, ya. Kalau ekstasi itu rumusnya MDMA, metil dioksi, metamfetamin, ini katilon gitu loh. Jadi MD
MC gitu loh, bukan MDMA gitu, MC. Iya, tidak dipenjarakan, diterapi, habis diterapi sudah kelihatan bersih, sudah di-delete, nah, baru masuk rehabilitasi. Dan rehabilitasi itu namanya rehabilitasi, bukan dipenjarakan. Jadi dikasih kegiatan yang positif. Ya olahraga, ya berenang, ya futsal, ya main musik, main apa segala macam lah. Tidak nganggur, tidak bengang-bengong, kasih pelajaran agama lagi. Misalnya kalau yang Islam, ayo sholat teratur lagi, ngaji, pencerahan. Ada programnya. Kalau seperti di penjara, ditaruh aja, temboknya 5 meter, kawat berdurinya 5 meter, dikurung aja, nggak ada apa-apanya. Atau disuruh cuci WC apa segala macam, itu rehabilitasi kriminal itu ya, penjara. Tapi karena ini dianggap sebagai pasien, kalau dokter nganggap pasien, jadi rehabilitasinya tidak begitu. Kalau polisi kan nganggap ini kriminal, nah, kita bukan kriminal, nih pasien, orang sakit. Memang susah ya, soalnya kan memang yang namanya hukum itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang sudah diundangkan gitu. Nah ini kan hal yang baru gitu, dan memang belum diatur gitu dalam hukum itu tersebut. Tapi ya aku sih berharap kepada yang berwenang gitu, nantinya dalam mengusut kasus ini lebih seadil-adilnya dan juga lebih transparan juga, karena kan kita sebagai masyarakat juga pengen tahu. Dan ketika penetapan status tersangka Raffi dipertanyakan pakar hukum, dukungan moral dan simpati dari sahabat-sahabat artis Raffi terus mengalir. Kemarin sejumlah artis terlihat mendatangi BNN untuk mengunjungi Raffi, yaitu Okan Cornelius dan Ramzy, serta pasangan suami istri Anang dan Ashanti. Melly Goeslaw dan Ira Maya Sova juga datang untuk memberikan penghiburan kepada Raffi. Lalu seperti apa para artis ini melihat kondisi Raffi Ahmad? Ya, thank you. Kia, bentar Kia. Kia, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Nanti ya kalau udah saya ketemu saya pasti ngomong ya. Ya, oke. Ya nenangin, aku bawain buah, aku bilang makan buah yang banyak supaya ini segar kan, karena kurus banget tadi ya. So, aku bilang nanti kalau udah rehat kita mampir-mampir ngeliat kalau butuh apa-apa kan, gimana pun Raffi baik banget sama kita gitu, jadi kita juga ya sayang. Makanya kalau melihat ini kan pasti Raffi di rehab. Tegar dia yang cukup tegar. Dia menghadapi semuanya dengan udah sabar, dia hadapin dengan baik. Ya, dan dia nggak mau melibatkan siapa-siapa, ya udah gue aja udah itu hebatnya Raffi. Benar, tadi gue lihat kondisi Raffi sih fine-fine aja, masih tersenyum, masih apa, tapi pada prinsipnya kita juga nggak menanyakan hal-hal yang teknis karena kita nggak mau menambah tekanan ke dia. Jadi kita ketemu hanya kita peluk, support secara moral sebagai sahabat, itu aja, tanpa menanyakan hal-hal yang gimana ini nggak mau, karena dia perlu istirahat. Ya supportnya aja buat dari kita semua, dari semua, dari sahabat dahsyat, dari semua, dari saudara-saudara saya, ibu-ibu, semua keluarga di rumah, tangga anak-anak, semua pokoknya buat Kak fans Raffi. banget sama Raffi, semua ada di belakang dia, jadi dia nggak sendiri. Didoain tiap hari. Mudah-mudahan cepat selesai. Teman-teman saya memang perkawasan gitu mah orang Bandung semua ya. Jadi mereka juga yuk bikin kaos yuk rame-rame yuk buat support Raffi ya. Bikinlah kaos seperti ini gitu. Teman gas salam semua. Iya, teman-teman gas salam, gabungan artis seniman Sunda ada di belakang Raffi Ahmad. Tapi di tengah dukungan moral dan simpati yang terus mengalir kepada Raffi, apa yang membuat para sahabat Raffi masih belum percaya, bahkan tidak yakin jika Raffi memakai barang haram narkoba? Aku nggak bisa komen ya, yang itu sih aku yang jelas saya yakin Raffi, saya percayanya itu bohong lah, nggak mungkin ya. Dan saya berharapnya semoga itu bukan benar gitu aja. Karena Raffi orang yang baik, Raffi orang yang luar biasa. Kasihan fans-fansnya
dan saya yakin itu bohong gitu. Saya nggak kelihatan ya mukanya mah muka is the best dan bersih lah, baik-baik. Pokoknya cepet selesai ya. Pokoknya bohong lah pokoknya mah itu. Kalau selama ini sih saya maksudnya dia biasa-biasa aja, nggak terlalu kelihatan dia seperti begitu. Makanya saya tidak menyangka dengan hal itu. Ya kaget ya, nggak percaya sih sebenarnya, cuma karena kalau saya ketemu Raffi kan selalu di tempat kerja. Saya ketemu Raffi di tempat kerja atau lagi naik motor gitu. Jadi saya juga dengar kabarnya juga pagi-pagi banget, jadi kaget dan pastinya sedih banget lah gitu karena ya pastinya banyak kegiatan yang pasti Raffi jadi nggak ikut atau bisa, ya? Kehilangan ya beberapa pekerjaan dalam udah seminggu ini, jadi merasa kehilangan Raffi. Penetapan status Raffi sebagai tersangka yang kini menuai polemik ternyata menggerakkan hatinya untuk terus memberikan dukungan moral kepada Raffi Ahmad. Lalu seperti apa Ibunda Raffi, Ami Kanita, melihat rencana-rencana Raffi di tahun 2013 yang akhirnya kandas sudah dengan adanya kasus yang menimpa Raffi? Seperti apa curahan hati Ami Kanita? Seperti apa pula kisah dari artis cantik Acha Septriasa di tengah kesibukannya yang padat? Simak sesaat lagi, hanya di Intens. Artis cantik Acha Septriasa sepertinya makin sibuk dengan aktivitasnya pasca memboyong Piala FFI 2012 sebagai pemeran utama wanita terbaik. Benarkah saking sibuknya Acha sampai lupa merencanakan pernikahannya? Berbeda dengan Acha, kisah miris dialami oleh Raffi Ahmad yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Semua harapannya di tahun 2013 seperti membawa keluarganya umroh akhirnya kandas sudah. Lalu apa kata Ibunda Raffi melihat harapan-harapan Raffi